KBB, Berimba Kareba, semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim gabungan melakukan inspeksi mendadak harga bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru di Morowali. Tim penjinak bom Polda Sulawesi Tengah melakukan sterilisasi di gereja menjelang Natal. Angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Kota Palu meningkat signifikan selama tahun 2025. Tim gabungan polisi dan Dinas Perdagangan Kabupaten Morowali melakukan inspeksi mendadak harga bahan pokok di pasar menjelang Natal dan Tahun Baru. Hasilnya ditemukan adanya sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Petugas gabungan melakukan sidak di Pasar Sentral Bungku, Ibu Kota Morowali. Sidak dipimpin Kepala Bagian Operasional Polres Morowali bersama sejumlah pejabat dari Kodim dan Dinas Perindak Morowali. Dalam sidak tersebut, tim gabungan mencek harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat, seperti ikan, ayam potong, dan daging sapi. Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga seperti beras dan ayam potong. Rata-rata kenaikan harga mencapai Rp1.000. Salah seorang pedagang ayam potong membenarkan adanya kenaikan harga tersebut. Selain disebabkan permintaan tinggi, juga karena stok ayam potong berkurang. Ada kenaikan, Pak. Ada kenaikan. Mau acara tahun baru, jadi ada kenaikan harga dia. Memang dari kandangnya juga. Dia dijual di 75 sama 80. Kalau untuk harga normalnya itu biasa berapa, Bang? Kalau yang begini 65 sampai 70 per kilo ya. Tim gabungan menilai kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok tersebut masih wajar dan terjangkau. Meski begitu, pihaknya akan terus melakukan pemantauan agar harga kebutuhan tersebut tetap terkendali. Di Pasar Bungku, dari hasil pemantauan terdapat beberapa komoditi yang terdapat kenaikan sedikit, tapi masih sifatnya terjangkau, seperti beras, kemudian ikan, kemudian ayam, serta bawang-bawanan. Tapi itu sifatnya masih terjangkau. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok tersebut diprediksi masih berlangsung hingga Tahun Baru. Pergeseran harga ini sudah menjadi tradisi setiap menjelang Hari Raya atau Hari Besar Nasional. Abdul Haris Haryanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Selain penumpang yang mudik, pengiriman arus peti kemas melalui Pelabuhan Pantoloan juga meningkat secara signifikan menjelang Natal dan Tahun Baru. Peningkatan tersebut mencapai 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Data dari Terminal Peti Kemas atau TPK Pantoloan menyebutkan arus peti kemas sepanjang tahun 2025 mencapai 131.000 TEUs. Sedangkan pada tahun 2024 lalu hanya mencapai 114 TEUs. Meningkatnya arus peti kemas ini sudah menjadi tradisi setiap menjelang akhir tahun. Pengelola TPK Pantoloan telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran operasional pelabuhan selama libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, melakukan pengecekan terhadap infrastruktur dan fasilitas pelabuhan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi libur mulai 26 Desember hingga 3 Januari 2026. Di samping itu kita juga mencoba untuk bagaimana menyiapkan lapangan penumpukan sehingga kapal-kapal yang akan bertambat di Pelabuhan Pantoloan itu dapat kita kerjakan dengan secara maksimal. Mungkin ya salah satu mitigasi kami bahwa ya di libur panjang ini tumpukan peti kemas itu ya minimal bisa terakomodir di seaway kita. Mengantisipasi lonjakan kapal, TPK Pantoloan juga mencoba menyiapkan lapangan untuk menumpuk kontainer, sehingga kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan itu dapat bekerja secara maksimal.
Raka Rahmatan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Menjelang perayaan Natal, tim penjinak bom detasemen Gegana Satbrimob Polda Sulawesi Tengah melaksanakan sterilisasi sejumlah gereja di Kota Palu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan sekaligus memberikan rasa tenang bagi jemaat yang akan menjalankan ibadah Natal di berbagai wilayah kota. Dengan peralatan khusus pendeteksi bahan peledak, petugas menyisir setiap sudut area gereja, mulai dari ruang ibadah hingga lingkungan sekitar bangunan. Salah satunya seperti di Gereja Santo Paulus, Jalan Patimura, Kota Palu. Sterilisasi dilakukan Rabu sore, sterilisasi juga dilakukan di gereja-gereja lainnya yang berada di Kota Palu. Kita melaksanakan sterilisasi di setiap gereja guna untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat di Kota Palu, khususnya yang beragama Nasrani. Kita terbagi menjadi 4 tim untuk di Kota Palu, seputaran Kota Palu. Secara keseluruhan, sterilisasi dilakukan serentak oleh 4 tim J-Bom yang disebar di sejumlah titik sesuai dengan peta pengamanan Natal di Kota Palu. Hingga saat ini, hasil pemantauan petugas menyatakan lokasi yang telah diperiksa berada dalam kondisi aman dan terkendali. Polisi juga mengimbau masyarakat apabila menemukan benda atau barang mencurigakan agar tidak menyentuh atau memindahkannya dan segera melaporkan ke petugas untuk ditangani sesuai prosedur keamanan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.